Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita, saya ingin membagikan satu renungan di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita pada pagi hari yang indah ini, Tuhan yang menyertai. Yosua adalah pemimpin yang telah dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Dia memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Di dalam pasal 1 ini ada beberapa kata-kata yang Tuhan ulangi kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata ini ada di dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Ketika Yosua pertama kali memimpin bangsa ini, ada kegentaran di dalam hatinya. Dia memiliki hati yang tawar dan dia memiliki hati yang takut untuk memimpin bangsa ini. Ada dua alasan Yosua untuk memimpin bangsa. Yang pertama, bangsa yang sangat besar. Dan yang kedua, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Mungkin bangsa ini akan membanding-bandingkan Yosua dengan Musa, sehingga Yosua menjadi takut dan gentar. Namun demikian, Tuhan akan menguatkan hati Yosua dan menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah tentang Yosua ini, bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan yang memimpin bersama-sama dengan dia untuk berjalan ke tanah perjanjian. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengalami masa kesesakan. Mungkin kita mengalami pergumulan, kita mengalami musibah, mungkin ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya, kita mendengar setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, yang selalu menguatkan iman kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, atau pendidikan kita di sekolah, mungkin kita sebagai pemimpin seringkali kita mengalami masa-masa kesesakan. Mungkin kita mengalami masalah musibah yang besar, sehingga kita menjadi takut, sehingga kita menjadi tawar hati, kita tidak mampu menghadapi itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin apapun yang kita hadapi, mungkin masalah yang datang setiap hari silih berganti,
Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14, di sini menceritakan bagaimana kehidupan Daud. Daud adalah raja yang paling berhasil dalam sejarah Israel. Dia terkenal karena keberaniannya, terkenal karena kecakapannya dalam berperang, dan kualitasnya dalam kepemimpinannya. Nah, apakah itu yang membuat Daud menjadi raja yang paling berhasil dalam sejarah Israel? Kalau kita melihat di ayat ini, mencatat dan memberitahu kepada kita bahwa sekalipun Daud menjadi raja yang hebat dan yang cakap, tetapi ia berhasil bukan karena hal-hal itu. Dan apa kunci keberhasilan Daud? Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, karena Tuhan menyertainya. Di dalam ayat yang ke-14 tadi, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Daud sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Tuhan menyertai Daud setiap kali dia pergi berperang, dan dia pulang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah berhasil bukan karena kehebatan kita, tetapi jadilah berhasil karena Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menyertai kita, itu adalah jaminan yang lebih dari cukup untuk membawa kita hidup berhasil dan berkemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pagi hari yang indah ini, apapun yang kita alami, tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dan nyata di dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan menjadi gentar dan kita tidak akan menjadi takut. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi renungan kita, biarlah renungan yang kita sudah dengar membuat iman kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita akan alami nanti, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada, entah kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, selalu menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami Tuhan, Tuhan bimbing kami, biar iman kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena